Shalom, Shalom. Halo, puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Terima kasih atas perkenalan dirinya di kolom komentar dari saudara-saudara kami di Papua, Manado, Sabang, dan Purwokerto, dan dimanapun berada. Tentunya kita sangat bersuka cita dan bergembira bisa bertemu dengan The Safe Ministry untuk mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Para panelis sudah hadir, kita akan mulai diskusi kita. Kita minta Bapak Tobing untuk membuka dalam doa. kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan diri kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus-Mu Tuhan ketika kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah inspirasi dari sorga yang menguasai kami, Kudus-Mu, yang memampukan kami Tuhan untuk menyambut kasih-Mu melalui tindakan-tindakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita tentunya sangat menarik mengenai mati seperti benih. Kita minta Bapak Tobing untuk bisa menguraikan apa yang akan kita diskusikan selama 1 minggu ini. Baik, terima kasih Saudari Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, untuk mengawali pelajaran kita 1 minggu ini, ayat hafalan ini menjadi inti atau menjadi kesimpulan awal bagi kita untuk mendalami pelajaran kita selanjutnya. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus memberi ilustrasi yang sangat mudah kita pahami, ya, dari bagaimana benih itu mati dan akhirnya menghasilkan tumbuhan dan buah yang lebih banyak lagi. Kalau kita lihat, ya, dari proses bagaimana mati seperti benih dan benih itu menjadi menghasilkan kehidupan selanjutnya, disimpulkan di sini ada 3 tahap, yaitu pertama benih itu mengalami jatuh, ya, ada yang jatuh. Lalu yang kedua, ada proses beberapa saat menanti, ya, menanti untuk bagaimana benih itu bersatu dengan tanah. Dan yang ketiga, kematian. Biji tadi itu, biji gandum tadi tidak mungkin, ya, tidak mungkin menjadi batang gandum kalau dia tidak melepaskan situasinya yang aman dan nyaman sebagai biji. Dia harus mati dulu. Ya, harus mati dulu. Nah, pelajaran kita 1 minggu ini mengajarkan kepada kita apa yang disebut dengan kematian di sini. Kematian yang di sini bisa saja ada 2 arti di persepsi kita. Bisa saja arti pertama, kalau di dalam kekristenan mungkin orang beranggapan, oh, kematian adalah karena akibat dan hukuman atas dosa. Tapi di sisi lain, ya, di sisi lain dikatakan juga bahwa hidup kita ini dengan Tuhan dimulai dari apa? Dari kematian-kematian kita bagi dosa. Kita dibaptiskan, itu adalah melambangkan bagaimana kita mati bagi dosa. Ya, itu. Tetapi pelajaran kita menjelaskan kembali, hanya kalau kita mati terhadap dosa, maka kita bisa menikmati kehidupan selanjutnya di dalam kerajaan Allah. Tanpa proses mati terhadap dosa, kita tidak mungkin, ya, kita tidak mungkin memiliki kehidupan. Maka dalam 1 minggu ini ada 2 pelajaran penting, ya, 2 tema besar yang disoroti. Pertama sekali, kematian bagi dosa, ya, kematian bagi dosa bagi kita adalah untuk memberikan kesempatan Roh Kudus berdiam di dalam kita untuk apa? Untuk merubah karakter kita. Dan yang kedua, jika kita tidak mengalami kematian terhadap dosa, kita tidak mungkin melanjutkan kehidupan kita yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi kalau kita tidak mati terhadap dosa? Kita akan hidup dengan apa? Dengan hidup yang penuh dengan mementingkan diri sendiri dan melayani diri sendiri. Tetapi kalau kita mati terhadap dosa, sama seperti Yesus, dia mati. Dia bukan mati untuk kepentingan dirinya, tapi untuk keselamatan orang lain. Inilah yang disebut mati seperti benih. Nanti apa yang kita akan pelajari secara mendalam, ya,
apa-apa saja yang diperlukan agar kita bisa mengalami proses kematian untuk kehidupan ini. Nanti para panelis akan menjelaskan lebih detail kepada kita. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Kita minta juga Pak Tobing untuk bisa menguraikan mengenai kepatuhan untuk pelayanan, Pak. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran yang berikut ya mengajarkan kepada kita ya kepatuhan untuk pelayanan ini apa yang dimaksudkan. Kalau kita baca secara detail di Filipi 2 ayat 5 sampai 9 ya, terutama di ayat 6 sampai 8 kita lihat bagaimana proses Yesus ketika dia hendak mendedikasikan diri di dalam tugas pelayanannya. Ya, apa yang terjadi? Kalau kita coba lihat ya, ya, pertama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus itu? Kita lihat di ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu pemirsa The Safe Ministry, ya, dia itu setara dengan Allah, tapi dia tidak mau mempertahankan derajat kealahannya. Seandainya dia pertahankan itu, ya, maka kita tidak akan diselamatkan. Lalu apa? Di ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, ya, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pemirsa The Safe Ministry, budaya kita di dunia ini kita sering diajarkan kepada apa? Tuntut hakmu, ya, perjuangkan hakmu, ya, perjuangkan, tegakkan hakmu, ya, dalam konteks hak asasi manusia. Ya, itu tidak jadi masalah. Namun ketika kita bicara dalam konteks kerohanian di mana kita harus banyak mengalah. Sama seperti Yesus, dia harus mengalah, ya, dia harus mengalah demi apa? Demi keselamatan kita. Dia tinggalkan kesetaraannya dia dengan Allah, lalu dia kosongkan dirinya, ya, dan dia benar-benar mengambil rupa sebagai hamba sama dengan manusia. Artinya ketika disebut dia kosongkan dirinya, dia tinggalkan semua kuasa kealahannya itu, dia benar-benar menjadi manusia. Ya, dia benar-benar menjadi manusia, menjadi hamba. Lalu apalagi? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, ya. Ayat 8, ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, lalu bukan hanya meninggalkan kepentingannya, tapi apa? Dia berkorban, ya, dia berkorban taat sampai mati, berkorban untuk orang lain dan mati bukan karena kesalahannya. Pemirsa The Safe Ministry, hidup kita ini memang membutuhkan perjuangan, bukan hanya bagaimana kita bisa rendah hati, tapi sama seperti Yesus, kita harus rela merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Mungkin bisa saja ini hak kita, tapi kadangkala demi kepentingan orang banyak, ya, demi kepentingan orang banyak, kita ada kalanya lebih baik kita tidak mengedepankan hak kita. Biarlah orang lain yang lebih membutuhkan. Sama seperti Yesus. Kalau Yesus mau bertahan dengan kesetaraannya, untuk apa? Dia bisa ciptakan manusia yang lain penggantinya Adam dan Hawa yang sudah berdosa itu. Dia bisa ciptakan yang lebih sempurna, yang tidak akan jatuh ke dalam dosa. Dia bisa ciptakan. Tetapi demikianlah Allah sedang memberikan teladan bagi kita, bahwa di sorga itu isinya adalah Allah yang tidak sombong, Allah yang mau merendahkan diri, dan Allah yang penuh dengan keteraturan dan ketaatan. Oleh karena itu, kita dilatih bagaimana supaya kita taat di dalam hidup kita ini. Tidak, kita mau merendahkan diri, mengosongkan diri, meninggalkan keegoan diri kita. Untuk apa? Untuk siap menerima tugas pelayanan. Ini yang diajarkan kepada kita di dalam pelajaran kita hari ini. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pertanyaannya, Pak, hal apa sih yang sering menjadi penghalang bagi kita dalam penyerahan diri? Baik, hal apa yang sering menjadi penghalang? Ambisi besar, ya, sama seperti Lucifer. Ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dikuasai oleh ambisinya dan kesombongannya, ingin sama dengan Allah, sama seperti kita. Kesombongan kita ingin mencapai sesuatu yang belum waktunya, ingin mengambil sesuatu yang belum waktunya untuk kita miliki, ingin menjadi sesuatu yang sebenarnya kita tidak cocok untuk menjadi seseorang di saat itu. Itulah yang membuat kita akhirnya menjadi terhalang untuk menyerahkan diri. Karena akhirnya apa? Kita dikuasai oleh
ambisi yang luar biasa yang melebihi hak dan kemampuan kita. Sehingga kita bahkan melakukan segala macam cara. Yang penting apa yang kita inginkan tercapai. Itulah yang menjadi penghalang bagi kita. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Kita beralih ke Pak Fajar nih. Kita minta Ya, Pak Fajar Beatrice. untuk bisa menguraikan mengenai mati datang sebelum mengetahui kehendak Allah. Baik pemirsa The Safe Ministry ya, tentunya banyak orang-orang Kristen atau mungkin saudara-saudara kita yang dengan tulus berusaha untuk mengetahui bagaimana sih kehendak Allah yang sebenarnya. Apakah selama ini yang kita jalani dalam kehidupan kita di atas dunia ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Namun pelajaran pada saat ini, mati datang sebelum mengetahui kehendak Allah, itu memberikan satu keyakinan bagi kita bahwa kita memiliki satu panutan. Seperti halnya Kristus tadi dijelaskan oleh Saudara Elvin, panelis sebelumnya, bahwa dia rela untuk meninggalkan kerajaan surga mati untuk kita semuanya. Dia tidak egois, justru roh kerendahan hati menjadi manusia itu satu hal yang patut diapresiasi. Nah, oleh karena itu, seperti halnya Yesus sudah mati untuk kita semuanya, dia rela mengosongkan dirinya dan dia rela untuk meninggalkan Bapaknya, mengosongkan kekuasaan yang luar biasa dan menjadi seperti manusia. Tentunya ini menjadi satu panutan bagi kita. Nah, kita sebagai manusia juga merendahkan diri kita, mengosongkan hati kita. Kita siap untuk Ya, merendahkan diri, mengosongkan pikiran supaya apa? Supaya membiarkan bahwa kehendak Tuhan yang akan berlaku untuk kita sendiri. Artinya bahwa kita meriset diri kita, mengenolkan diri kita supaya kita benar-benar mengetahui akan kehendak Tuhan. Dan satu pelajaran yang paling penting adalah kita diminta untuk berkorban terlebih dahulu sebelum mengetahui kehendak Tuhan. Kita coba baca dalam Roma 12 ayat 1. Ini bagus sekali ayatnya ini, Beatrice. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang diminta oleh Tuhan? Ya, kita mempersembahkan tubuh kita ya. Persembahkan tubuh kita menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus. Karena itu ibadah kita yang sejati. Kemudian, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah saran nasihat yang terbaik daripada Tuhan. Kalau kita menginginkan mengetahui akan kehendak Allah mana yang baik untuk kehidupan kita, ya tentunya kita jangan serupa dengan dunia. Kita kita berubah ya, kita berubah memiliki karakter seperti Kristus, memiliki satu pembaharuan, rendah hati, mengosongkan diri kita sehingga kita siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan, menerima akan kehendak Tuhan, dan kita tentunya mengetahui akan kehendak Dia juga. Demikian Beatrice dan pemirsa The. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry memiliki pertanyaan nih, Pak. Siapa sih yang dapat membantu kita semua agar keinginan duniawi kita benar-benar mati, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah? Oke, barangkali pertanyaan ini mungkin dari saudara-saudara kita yang ada di Sabah, Malaysia ya. Apa yang dapat membantu kita benar-benar, siapa yang dapat membantu kita agar kita memang benar-benar siap mati untuk keinginan dunia, keinginan duniawinya, sehingga kita mengerti akan kehendak Allah. Tentunya sebagai patokan kita adalah Yesus Kristus. Karena apa? Dia adalah teladan bagi kita. Dia sudah mati untuk kita semuanya. Dia sudah mengosongkan dirinya. Dia sudah rela untuk meninggalkan kerajaan surga dan mau menebus manusia daripada dosa. Nah, jika kita memang betul-betul mati seperti Kristus, mau merendahkan diri kita, maka Tuhan itu akan mengisi kekosongannya dengan kehendaknya. Maka kita akan mengetahui akan kehendak Tuhan. Jadi pada waktu kita mungkin dalam kehidupan kita ya Beatrice, kita bertanya, Tuhan, benar nggak sih? Apakah ini memang benar-benar kehendak Tuhan? Apakah langkah keputusan yang kita ambil ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Cobalah untuk tetap berdiam diri, cobalah untuk berdoa kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan itu bekerja
untuk memenuhi di dalam hati kita, memenuhi kehendak Dia, dan Dia bertindak mengambil satu keputusan demi kebaikan di dalam kehidupan kita sendiri. Jadi hanya Yesus sebagai panutan bagi kita yang akan membantu kita untuk mengetahui akan kehendak Bapa kita yang ada di surga. Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Sekarang kita beralih ke Pak Tobing nih, Pak. Apakah bisa menguraikan mengenai kesediaan untuk mendengar, Pak? Baik, terima kasih Saudari Beatrice. Ini pelajaran hari ini mengajarkan kita bagaimana kita melatih pendengaran kita. Dan kepada siapa kita biasakan mendengar itu akan mempengaruhi nasib hidup kita. Hari ini kita diberikan pelajaran dari kisah anak-anak Eli, ya, Hofni dan Pinehas. Lalu di satu sisi kisah Samuel, ya. Samuel yang kecil itu, yang masih muda itu, ya, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Hofni dan Pinehas sebagai anak imam menggunakan kekuasaan atau menggunakan kewibawaan orang tuanya itu dengan disalahgunakan, ya. Mereka berdua ini menganggap enteng prosedur pengorbanan di bait suci. Lalu sesuka hati mereka, sudah ditegur, sudah diingatkan, ya, sudah diingatkan, sudah banyak pihak yang mengingatkan, orang tuanya juga sudah mengingatkan. Tapi apa? Anak-anak Eli, ya, anak-anak Eli tidak mengindahkan, ya, tidak mengindahkan, dan akhirnya apa? Mereka dihukum Tuhan. Lalu Samuel, anak kecil ini, ya, yang diserahkan orang tuanya kepada Imam Eli untuk dididik di dalam pelayanan di bait suci, ya, anak ini masih polos, tidak tahu banyak, ya, belum tidak terlalu tahu banyak mengenai kealahan, mengenai siapa itu Allah sesungguhnya, gitu ya. Kalau kita baca di 1 Samuel 3 itu satu kali, Pak, ya, satu kali ketika dia hendak tidur, ya, dia mendengar suara Samuel, Samuel, gitu. Lalu dia menjawab, dia bilang, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar, gitu. Lalu dia sebelum mengatakan itu, ketika dipanggil Samuel, dia pergi, ya Bapak. Dia datang ke Eli, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Eli bilang, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Lalu dia tidur, gitu kan? Nggak berapa lama datang lagi suara Samuel, Samuel. Dia datang lagi ke Eli, ya Bapak, Bapak memanggil aku, katanya. Eli bilang, enggak. Lalu dia tidur lagi. Kemudian datang lagi suara itu, Samuel, Samuel, gitu ya. Kemudian dia datang lagi ke Eli, ke Imam Eli. Lalu Imam Eli mulai sadar, oh, Tuhanlah yang memanggil si Samuel. Lalu dia bilang, Samuel, nanti kalau ada lagi yang memanggil engkau, ya, nanti jawab saja begini, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Lalu dia pergi, Samuel pergi, dia tidur. Lalu apa? Datanglah Tuhan, berdiri di dekat Samuel dan memanggil, Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu setelah Samuel menjawab, lalu Allah mengatakan, apa? Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel. Dan banyak hal Tuhan sampaikan kepada Samuel, hal-hal berita baik, dan bahkan nubuatan-nubuatan yang ditunjukkan kepada Samuel bahwa Allah akan menghukum, ya, akan menghukum keluarganya Eli karena perilaku dari anak-anaknya ini. Lalu Samuel tidur, ya, Samuel tidur, dan setelah dia tidur, dia menceritakan kepada Imam Eli, dikatakan tadi malam Tuhan mengatakan begini, begini, begini. Lalu semua diceritakan kepada Eli, ya, kepada Imam Eli itu. Dan dari sinilah berangkat, ya, bagaimana Samuel, ya, dikhususkan, ya, untuk tugas pelayanan di bait suci. Pemirsa The Safe Ministry, apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi proses hidup kita selanjutnya. Kadangkala kita seperti anak-anak Eli, kita hanya memberi perhatian kepada hal-hal yang menarik senyawi. Karena itu sama seperti anak-anak Eli, kita binasa dengan ketajaman kepekaan kita berbeda, kontras sekali ini. Samuel yang muda ini
dia selalu menetralkan dirinya, dia selalu menyediakan dirinya untuk diberikan, untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Imam Eli mengenai siapa Allah itu, mengapa dia setiap hari harus melihat orang mengorbankan binatang di bait suci, dan dia memberi perhatian yang sesungguhnya. Oleh karena dia memberi perhatian dan melatih pendengarannya kepada Allah, maka dia pun memiliki ketajaman akan panggilan-panggilan dari Roh Kudus. Oleh karena itu pemirsa The Same Ministry, mungkin kita bertanya, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah panggilan Roh Kudus atau bukan? Ketika kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang tidak untuk mementingkan diri, itu adalah panggilan dari Roh Kudus. Tetapi ketika kita dipanggil untuk hal-hal yang hanya untuk membela diri kita, membela hak kita tanpa mempertimbangkan orang lain, hal-hal yang hanya untuk memuaskan diri kita tanpa kita mempertimbangkan bagaimana orang lain ya terhadap apa yang kita lakukan, itu bukan panggilan Roh Kudus. Mari kita melatih pendengaran kita terhadap panggilan Roh Kudus melalui apa? Dengan banyak bergaul dengan Allah, belajar mempelajari siapa itu Allah melalui firman-Nya, melalui alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu semua adalah pelajaran yang mahal bagi kita. Demikian pelajaran bagi kita hari ini pemirsa The Same Ministry dan Saudari Beatrice. Baik Pak Tobing, pertanyaannya nih Pak, apa yang harus kita siapkan di dalam diri kita agar kita bisa mendengar bisikan Roh Kudus? Sama seperti Yesus yang mengosongkan dirinya, ya Saudari Beatrice, kita pun harus mengosongkan. Bahasa yang digunakan oleh panelis Saudara Fajar, meriset kembali, menolkan diri kita. Ya, menolkan diri kita. Kosongkan diri kita. Jangan isi dulu dengan kemauan-kemauan diri kita. Tapi mari kita merenung, menyediakan waktu, mengizinkan Tuhan berkata-kata kepada kita. Mengizinkan apa inspirasi sorga masuk ke dalam pikiran kita. Tentu melalui apa? Mendalami firman-Nya, bergaul dengan Allah melalui doa pribadi, melalui doa yang khusyuk, yang terfokus kepada pribadi Allah, bukan kepada kepentingan pribadi kita. Disitulah kita akan terlatih tajam untuk mendengarkan bisikan Roh Kudus. Demikian Saudari Beatrice. Baik Pak Tobing, sekarang kita minta Pak Fajar untuk bisa menguraikan Pak mengenai percaya diri. Ya, percaya diri atau PD ini ya, mungkin ada di dalam sifat kita sebagai umat-umat Tuhan. Hawa tentunya memiliki kepercayaan yang tinggi pada waktu dia digoda oleh naga ya untuk mengambil buah yang terlarang itu. Dia memiliki satu pertimbangan-pertimbangan sendiri tanpa dia harus cross-check dengan firman Tuhan. Dan Hawa terlalu pede, terlalu percaya diri, sehingga tindakannya adalah akibatnya bahwa dia jatuh dalam dosa dan kita semuanya jatuh dalam dosa. Nah, begitu juga dengan Raja Saul. Pada waktu Samuel dia sudah mengurapi ya, mengurapi penuh dengan sukacita Raja Saul dan dia menjadi raja, ada satu tindakan Saul yang mungkin terlalu pede kalau menurut saya begitu ya. Jadi ada satu perintah dari Samuel bahwa dia harus nunggu bahwa Samuel akan mempersembahkan pada saat mereka sedang berperang melawan Filistin ya. Kamu harus tunggu 7 hari. Saya akan mempersembahkan korban bakaran. Nah, pada waktu mereka, Yonatan dan pasukannya bisa mengalahkan Filistin, kemudian bangsa Filistin juga akan menyerang kepada bangsa Israel, di mana Raja Saul beserta dengan pasukannya berada di situ. Dia sudah mulai goyah, dan dia melihat bahwa sudah menanti 7 hari, rupanya Samuel itu belum datang-datang. Waduh, bagaimana ini? Sementara bangsa Filistin akan menyerang kepada dia, dan banyak pasukannya sudah mulai berserak. Mereka sudah berteriak-teriak. Banyak pasukan sudah meninggalkan Raja Saul. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Dia mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Wow. Pada waktu selesai, Samuel datang dan Samuel menegur kepada Saul, tindakan kamu sangat begitu bodoh. Tapi Raja Saul mengatakan, kemudian saya melihat bahwa banyak pasukan dia berserakan ya, karena takut melihat bangsa Filistin akan menyerang kepada dia. Dan kemudian dia berpikir dan bertindak. Dia merasa harus melakukan sesuatu. Akhirnya dia mengambil posisi Samuel
dia mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Tindakan Raja Saul sangat fatal sekali. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya? Banyak mungkin pemirsa The Safe Ministry yang ada di Papua, Manado, yang ada di Jakarta, di Purwakarta, bahkan mungkin yang ada di Sabah, Malaysia ya. Barangkali selalu bertanya, boleh nggak saya bertindak atas nama Tuhan setelah saya melihat, kemudian saya merasa bahwa Tuhan berada di pihak pihak saya. Ternyata itu satu tindakan salah. Jangan sekali-sekali mengambil porsi milik daripada Tuhan. Jangan sekali-sekali kita mengambil porsi daripada hamba Tuhan. Ini pelajaran yang sangat penting sekali ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang kita lakukan adalah kita tetap berdiam diri, kita tetap menunggu dalam waktu Tuhan, dan biarlah Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu. Maka semuanya itu akan berjalan dengan baik. Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Jadi pertanyaannya nih, Pak, apa yang harus kita lakukan agar kita lebih melakukan perintah Allah dibandingkan perintah kita sendiri, Pak? Janganlah dengan pertimbangan dengan mata kepala kita sendiri. Kadang-kadang kita melihat sesuatu, kemudian kita mempertimbangkan dengan pikiran kita, mempertimbangkan dengan hati kita, kemudian kita coba untuk meresapi dengan perasaan kita melakukan tindakan dengan perasaan kita. Dan tentunya kadang-kadang itu salah. Kadang-kadang salah. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan, tetaplah kita berdiam diri. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita menanti akan kehendak Tuhan dan tindakan Tuhan di balik segala sesuatu. Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Kita minta juga nih Pak Fajar untuk bisa Ya, menguraikan mengenai pengganti, Pak. kadang-kadang gitu ya, kita merasa bahwa kita itu harus mencari pengganti daripada Tuhan. Pada waktu cawan lebur itu berada di dalam kehidupan kita, kemudian kita menunggu, kok Tuhan tidak melakukan segala sesuatu? Kenapa Tuhan? Sepertinya seakan-akan kita itu dibiarkan sendirian. Kadang-kadang kita dibiarkan, kita harus melewati cobaan ini, cawan lebur ini dengan sendiri. Kemudian kita mencari pengganti. Pengganti dari siapa? Pengganti selain daripada Allah. Kadang kita justru berbelanja ya. Artinya berbelanja itu mencari sesuatu yang lain. Mencari sesuatu yang lain. Bahkan pelajaran ini sangat bagus sekali. Mungkin barangkali kita sudah bosan di dalam keluarga kita mencari pasangan yang baru. Itu kadang-kadang membuat satu tindakan yang salah di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa alasan-alasan ya pengganti yang mungkin kita gunakan sebagai pengganti daripada Tuhan sendiri. Yang pertama, kadang-kadang kita menggunakan logika manusia. Atau mungkin barangkali pengalaman masa lalu, saya pernah mengambil satu keputusan dengan pertimbangan sendiri, dan hasilnya adalah bagus, baik untuk kita. Kadang-kadang kita menggunakan akal manusia saja, tanpa kita cross-check apakah ini merupakan kehendak Tuhan atau tidak. Kemudian, kadang-kadang kita juga, alasan yang kedua, kadang-kadang kita memblokir masalah ini. Udahlah, kita blok masalah ini, kemudian kita membutuhkan satu solusi daripada Tuhan. Jadi kita justru ya membiarkan masalah itu berlarut-larut. Biarlah kita skip, kita blok masalah yang kita hadapi ini, kemudian kita tutup. Sudahlah, kita kita apa? Kita membutuhkan satu solusi daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang kita justru melarikan diri dari masalah yang kita hadapi. Kita menghindari Allah ketika kita membutuhkan persekutuan dengan Allah kita sendiri. Kadang-kadang malah justru memang mungkin manusiawi ya. Pada waktu kita menghadapi satu masalah, kita justru lari daripada masalah itu. Kemudian ya sudahlah, kita justru meninggalkan semua. Bukan mencari satu solusi yang terbaik. Bukan justru meminta pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi malah justru kita, udahlah biarlah masalah itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran hari Kamis ini, janganlah kita mencari satu pengganti selain daripada Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan, kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang tidak di Tuhan. Saya betul-betul mengetahui
pengalaman daripada Zakaria. Pada waktu dia membangun bait suci, banyak sekali oposisi-oposisi yang berusaha untuk menggagalkan pekerjaan ini. Tetapi dia yakin bahwa Tuhanlah yang akan menghendaki pembangunan bait suci itu. Kita coba baca dalam Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia kepadanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi hanya firman Tuhan saja yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu hanya berlandaskan dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan yang akan bertindak, dia akan bekerja di balik segala sesuatu, maka itu akan selesai. Oleh karena itu, kita tetap fokus kepada Tuhan, kita tetap menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, biarlah itu kita lakukan dengan penuh dengan sukacita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, pertanyaannya nih Pak, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami kesusahan? Ya, pada waktu kita mengalami satu kesusahan, pada waktu kita mengalami penderitaan, tidak pernah habis-habis dan tidak putus-putus. Mengapa penderitaan itu selalu ada dalam kehidupan kita? Yang patut kita lakukan adalah kita tetap berdiam diri. Benih yang mati ini, kita menenangkan, kita mengosongkan diri kita, dan kita biarkan Tuhan itu akan bekerja, akan memenuhi kedalaman hati kita, dan dia akan bekerja di balik segala sesuatu. Bila mana kita berdiam diri, kita berdoa, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu. Demikian Beatrice. Baik Pak Fajar, tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita. Kita minta Bapak Tobik untuk memberikan kata akhir pada diskusi ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, selama kita masih dikuasai oleh ambisi kita pribadi, selama kita masih beranggapan bahwa kita berkuasa atas hidup kita, menentukan apa yang mau terjadi kepada hidup kita, selama kita mengandalkan kepada kekuatan diri sendiri, selama kita melihat bahwa diri kita ini jauh lebih penting, jauh lebih hebat dari semua orang, dan bahkan kita lupa bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa, maka pada saat itu juga tidak akan ada kehidupan di dalam diri kita. Ketika kita mau mematikan diri kita, mematikan diri kita di dalam hal kesombongan, di dalam hal kepercayaan diri yang berlebihan, di dalam hal menganggap diri kita hebat, ya kalau kita mati terhadap hal-hal seperti ini, maka sama seperti benih, maka pada saat itu muncullah bibit kehidupan. Muncullah masa depan yang penuh dengan kehidupan. Dan pada saat itu, ketika kita mau mematikan diri kita, maka kita akan patuh kepada Allah. Kita akan patuh, kita akan patuh kepada kehidupan teladan Yesus Kristus. Pelajaran keluarga Eli, Imam Eli, adalah contoh yang sangat baik bagi kita. Bagaimana ketidakpatuhan, bagaimana kesombongan menghancurkan anak-anaknya. Samuel di dalam kerendahan hatinya, di dalam kepolosannya, dituntun oleh Tuhan, mengizinkan dia memiliki kehidupan yang lebih baik. Apalagi yang kita tunggu pemirsa The Safe Ministry. Bagi kita yang masih merasa hebat, bagi kita yang selalu masih ingin didahulukan, masih ingin selalu dihormati, ditempatkan di tempat yang paling hebat, mari kita ingat Yesus yang sudah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dia rela seperti hamba dan bahkan taat sampai mati. Tanpa ketaatan sampai mati tidak ada kehidupan. Biarlah kita mematikan dosa-dosa kita agar kita memiliki kehidupan yang selanjutnya. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita akan tutup dalam doa diskusi ini. Kita minta Pak Fajar untuk memimpin kita dalam doa. Baik, kita satu dalam doa.
Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang terbaik, supaya kami dapat mengosongkan diri kami, seperti halnya Tuhan sudah memberikan satu teladan bagi kami. Supaya kami siap mendengar akan sabda Tuhan, dan kami siap untuk patuh untuk melayani, dan tentunya roh kerendahan hati itu ada di dalam diri kami. Supaya kami jangan terlalu percaya diri dan mencari pengganti daripada Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat menghitung hari-hari kami. Supaya kami dapat beroleh hati yang bijaksana. Dan kami selalu berserah, bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja. Dan dalam setiap tindakan yang kami lakukan, biarlah itu selaras sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry. Kami selalu berdoa dan merasa terberkati oleh pesan-pesan pemirsa The Safe Ministry di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu memberikan pesan di kolom komentar, suka video kami, dan langganan di channel The Safe Ministry. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, dan produser kami, Bapak Simon Gumanti. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Tuhan memberkati.